Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazi Siddiq sebagai reviewer. Kali ini kita akan membahas tentang review jurnal nomor 19. Oke, kita mulai. Yang pertama, judul dari jurnal ini adalah Penerapan Artificial Intelligence pada Sistem Informasi Optimasi Jadwal Kuliah Menggunakan Algoritma Genetika. Kemudian jurnalnya ini Jurnal Informatika, Jurnal Perkembangan IT, JPIT, penulisnya Dedi Prasetyo, Wawan Hermawansyah, kemudian ada Budi. Volume dan halamannya adalah volume 4 nomor 2 dan halaman 12 dan dibuat pada tahun 2019. Kemudian jurnal ini terdiri dari abstrak, pendahuluan penelitian terkait, metode penelitian dan hasil pembahasan, dan kemudian terakhirnya ada kesimpulan. Dan kita akan mulai dari abstrak duluan. Abstraknya di sini ini berisi tentang penjadwalan kuliah adalah salah satu aspek untuk mendukung terlaksananya perkuliahan. Dengan ada penjadwalan kuliah, maka waktu perkuliahan dapat kita atur agar ruangan dapat digunakan dengan cara yang efektif. Dan kemudian juga tertulis untuk menyusun jadwal ini juga dibutuhkan cara yang tepat agar penyusunan jadwal kuliah menjadi cepat dan mudah. Dan masih pada umumnya pada perguruan tinggi yang lainnya, jadwal kuliah masih digunakan cara konvensional, yaitu menyusun jadwal dengan cara manual menggunakan Microsoft Excel, hingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyusun penjadwalan kuliah. Dan untuk memaksimalkan dan mempercepat prosesnya, juga dibutuhkan sistem informasi penjadwalan perkuliahan adalah salah satu solusi yang tepat. Salah satunya adalah algoritma genetika, adalah salah satu cara untuk melakukan langkah logis dan sistematis agar sistem informasi penjadwalan perkuliahan dapat memberikan solusi yang mudah, cepat, dan optimal. Dan algoritma merupakan salah satu kemajuan pada bidang teknologi informasi dalam bidang AI yang dapat menyelesaikan masalah optimasi hingga proses pembuatan jadwal menggunakan algoritma genetika membuat penyusunan jadwal perkuliahan menjadi lebih cepat, tepat, dan optimal. Hasil yang diperoleh dari pemodelan algoritma genetika pada sistem penjadwalan perkuliahan ini berupa jadwal kuliah reguler pagi, reguler siang, reguler malam, dan extension pada semua jurusan di perguruan tinggi. Kata kunci di sini adalah penjadwalan, artificial intelligence, dan algoritma genetika. Kemudian ada pendahuluan yang mana penjadwalan di latar belakangnya penjadwalan kuliahan adalah sebuah penjadwalan kondisi di mana kegiatan dapat dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait yang ada di seluruh sekitar kampusnya, yaitu dosen dan mahasiswa, jurusan, bahkan ruangan yang akan digunakan. Salah satu persoalan yang dihadapi sebagian besar perguruan tinggi adalah penjadwalan karena mayoritas masih membuat penjadwalan ini secara konvensional. Sebuah perguruan tinggi dapat dilakukan penjadwalan kuliahan dilakukan secara konvensional membutuhkan waktu lebih lama untuk menyusun penjadwalan. Padahal interval waktu antara sampainya data kesediaan waktu mengajar dosen dan awal perkuliahan cukup singkat. Dan di sini permasalahannya, bekerja secara konvensional, penyusunan jadwal ini membutuhkan waktu lebih dari 1 hari, bahkan dengan keadaan semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul. Di sisi lain, perubahan kesediaan mengajar dosen memiliki kemungkinan berubah seiring kesibukan waktu mereka, terutama yang profesinya ini selain menjadi dosen. Dan tujuannya ini untuk meminimalisir masalah tersebut dengan bantuan teknologi informasi, salah satunya berupa artificial intelligence yang dapat melakukan otomatisasi penyusunan jadwal. Kemudian di sini ada penelitian terkait yang mana terdapat beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya sistem dikembangkan untuk penjadwalan mata kuliah menggunakan algoritma genetika, mana prosesnya
dilakukan secara otomatis. Dan jika terjadi tabrakan jadwal, program yang dikembangkan akan mencari secara otomatis dan terus-menerus jadwal paling optimal dengan individu yang memiliki nilai fitness paling kecil. Sistem informasi penjadwalan kuliah dengan menggunakan algoritma genetika berbasis web. Sistem tersebut dapat membuat jadwal kuliah secara otomatis dan memberikan informasi secara cepat. Ketika ada perubahan jadwal kepada dosen dan mahasiswa karena sudah mengintegrasikan penjadwalan tersebut dengan dosen dan mahasiswa, penjadwalan kuliah menggunakan metode algoritma menjadikan penyusunan jadi jadwal lebih cepat dibandingkan penyusunan secara konvensional. Pada implementasinya, individu dengan nilai fitness 100 dijadikan sebagai individu terbaik sebagai sebuah solusinya. Kemudian ada metodenya juga penelitiannya ini. Yang pertama, algoritma genetika merupakan sebuah metode untuk memecahkan suatu masalah optimasi yang mengadopsi konsep teori evolusi Darwin. Bahkan, algoritma genetika merupakan suatu metode heuristik yang dikembangkan berdasarkan prinsip genetika dan proses seleksi alamiah, teori evolusi Darwin, dan dibagi jadi 8 teknik, yaitu pertama ada skema pengkodean, kemudian nilai fitness, kemudian kita harus seleksi orang tua, kemudian ada pindah silang juga dibagi 3 skema, yaitu 1 titik, banyak titik, pola seragam, kemudian M adalah mutasi, F elitisme, G penggantian populasi, dan H kriteria penghentian. Ada 3 macam, yaitu memberikan batas jumlah interaksi, kemudian memberikan batas suatu AG, menghitung kegagalan penggantian anggota populasi yang terjadi secara berurutan sampai jumlah-jumlah tertentu. Kemudian 5, kita masuk ke hasil dan pembahasannya, di mana sistem informasi optimasi jadwal kuliah digunakan untuk mempermudah dan meningkatkan efisiensi kerja yang dilakukan dalam penyusunan jadwal. Jika terjadi bentrok ataupun terdapat kondisi yang tidak sesuai, aplikasi ini akan mengevaluasi secara otomatis secara proses algoritma ini masih berjalan. Terdapat juga beberapa ketentuan yang menjadi batasan dan sebagai aturan dalam penyusunan jadwal perkuliahan. Aturannya, ruangan tidak digunakan untuk 2 kelas pada waktu yang bersamaan, kecuali jika 2 kelas tersebut disatukan. Dosen tidak dapat mengajar pada waktu yang bersamaan lebih dari 1 kelas. Kemudian mahasiswa tidak dapat memiliki 2 jam perkuliahan yang sama. Kemudian jumlah SKS yang diambil dosen tidak boleh kurang dari 2 mata kuliah dan tidak boleh lebih dari 12 SKS. Jadwal kelas regular pagi tidak boleh mengambil kelas malam. Begitupun juga malam tidak boleh mengambil jadwal pagi. Dan jadwal pagi dan malam prioritaskan hari Senin sampai Jumat dan tidak diperkenankan mengambil pada hari Minggu karena hari libur. Dan kemudian jadwal kelas karyawan diperkenakan hanya pada hari Sabtu dan Minggu. Dan ini gambar ilustrasi penerapan algoritma ya. Sini gambarnya kurang jelas. Dan dari gambar tadi bisa disimpulkan dalam melakukan inisialisasi data master dan ketentuan yang tersimpan pada database ditarik dan disimpan dalam penyimpanan sementara pada variabel individu berbentuk array 3 dimensi dengan jumlah populasi 10. Untuk memberikan nilai pada masing-masing individu, program dibuat dengan melakukan perulangan berdasarkan populasi kali 2 jumlah pengampu, sehingga didapatkan nilai pada masing-masing individu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada. Seleksi dilakukan dengan melakukan pengurutan indeks data array berdasarkan nilai fitness terkecil hingga terbesar sehingga mendapatkan target individu yang akan dilakukan proses algoritma selanjutnya. Dan ini hasil keluaran aplikasinya. Kemudian di sini uji coba, dan sebelumnya ini sudah dilakukan uji coba di sini 10 kali berdasarkan beberapa item pada jadwal kuliah semester genap 2018. Uji coba dilakukan berulang kali dengan data yang sama berdasarkan kombinasi yang punya kemungkinan tidak terjadi bentrok.
Dan juga selain cepat, sistem ini tentunya mempermudah dan memperkecil beban prodi dalam menyusun penjadwalan kuliah. Dan nih di sini kita bisa lihat ya tabelnya. Inilah tabelnya. Bisa kita lihat kemungkinan bentroknya 000 semua, dan berarti sukses berarti ya jurnal ini. Teorinya sukses. Dan kesimpulannya, setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap yang dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika dapat diterapkan pada sistem informasi penjadwalan kuliah. Sistem ini dapat mempercepat proses penyusunan jadwal jika dibandingkan dengan cara konvensional. Selain itu, sistem ini dapat mengevaluasi jadwal secara otomatis ataupun manual jika terjadi bentrok. Dan kelebihannya ini, menurut saya, sistem ini dapat mempercepat penyusunan jadwal kuliah secara dibandingkan dengan cara yang menggunakan Excel. Kemudian juga ini bisa mengevaluasi memperbaiki jadwal secara otomatis ataupun jika terjadi adanya bentrok. Dan pasti kelebihannya ini, teorinya ini sudah teruji ya, sudah banyak yang pakai dan sudah terbukti. Dan kemudian kekurangan yang saya baca dari jurnal ini mungkin secara kata-katanya dan rumus-rumusnya mungkin agak terlalu susah, dan kata-katanya mungkin ada yang beberapa yang terlalu tinggi ya. Ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datang dari saya, dan yang ada kesalahan datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.